Halo pemirsa UBTV, Economic Update hadir untuk memberikan berbagai informasi terkait perkembangan ekonomi terkini. Bersama saya, Brenda Amanda, yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Memasuki rangkuman berita pertama, pemirsa, nilai tukar mata uang rupiah di minggu Lebaran mengalami penurunan atau terbilang lemah. Selanjutnya, Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi didampingi Ibu Iriana Joko Widodo melakukan kunjungan ke Pasar Sambo Gede, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, PT Kereta Api Indonesia atau KAI telah menjual tiket untuk keberangkatan di masa angkutan Idul Fitri 2023 sebanyak lebih dari 1 juta tiket. Data tersebut dihimpun hingga Sabtu lalu. Memasuki berita yang pertama, pemirsa, minggu ini mata uang rupiah kembali mengalami penurunan. Berikut catatan seminggu dalam ketiga bulan April lalu. Pada 4 April 2023, kurs jual senilai Rp15.064 dan nilai tukar mata uang rupiah senilai Rp14.915. Pada 5 April 2023, kurs jual senilai Rp14.987 dan nilai tukar mata uang senilai Rp14.838. Pada 6 April, kurs jual senilai Rp15.007 dan nilai tukar mata uang rupiah senilai Rp14.858. Pada 10 April, kurs jual senilai Rp15.017 dan nilai tukar mata uang rupiah senilai Rp14.868. Pada 11 April, kurs jual senilai Rp14.979 dan nilai tukar mata uang senilai Rp14.830. Pemirsa, Kampung Sanan sudah menjadi langganan bagi para pelancong yang hendak berkunjung ke Kota Malang. Dengan olahan berbagai keripik yang disajikan, Kampung Sanan tak hanya terkenal dengan keripiknya, namun juga dengan wisata edukasinya. Kampung Wisata Keripik Tempe Sanan merupakan salah satu destinasi wisata belanja di Kota Malang dengan produk unggulan keripik tempe. Keberadaan Kampung Sanan ini perlu mendapat perhatian dari semua pihak agar dapat terus bertahan dan berkembang sebagai lokasi wisata belanja. Keberadaan kampung ini mampu menggerakkan ekonomi UKM dan juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Namun perkembangan dunia wisata dan bertambahnya destinasi baru harus menjadi perhatian agar Kampung Sanan tetap relevan sebagai tujuan belanja wisatawan hingga wisata edukasi. Kampung Sanan ini sudah 30 negara yang pernah berkunjung di Kampung Sanan, juga kunjungan dari instansi-instansi. Jadi selain tempat kami untuk wisata belanja, di tempat kami ini juga dibuat untuk kunjungan wisata edukasi, yaitu edukasi pembuatan tempe dan edukasi pembuatan keripik tempe. Lambat laun di tempat kami ini harus berinovasi karena tempe dan keripik tempe harus berkembang. Untuk mendampingi keripik tempe yang sudah terkenal di Kampung Sanan, kami berinovasi membuat tempe model-model terbaru, yaitu model-model inovasi. Kami tetap masih membutuhkan bimbingan untuk khususnya kunjungan wisata di Kampung Sanan karena mengingat sekarang ini masa pandemi sudah belum berakhir tapi tetap berjalan, tapi kita tetap berhati-hati. Kunjungan kami yang mau antri ke Kampung Sanan ini juga sudah banyak, Bapak. Kami tetap meminta bimbingan kepada akademisi, terutama Bapak Armanu yang saat ini sedang mengadakan pengabdian di Kampung Sanan. Variasi produk keripik tempe dalam berbagai ukuran dan rasa merupakan inovasi dari pengrajin agar menarik perhatian pengunjung Kampung Wisata Keripik Sanan. Saat ini tersedia berbagai produk keripik tempe dengan rasa yang berbeda, mulai dari original, pedas, sedang, rasa daun jeruk, bawang, dan juga lainnya. Begitu pula dengan ukuran yang tidak lagi identik dengan kotak, namun juga tersedia keripik dengan bentuk bulat dan lainnya.
Inovasi pengrajin ini diharapkan akan terus berkembang dengan bentuk inovasi yang lain sehingga kawasan keripik tempe Sanan tetap menjadi destinasi belanja favorit bagi wisatawan. Terima kasih pemirsa, masih bersama dengan Economic Update. Presiden RI Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo melakukan kunjungan ke Pasar Sambo Gede, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Presiden dan Ibu Iriana juga mengecek langsung harga sejumlah bahan kebutuhan pokok yang ada di pasar tersebut. Dalam kunjungan ini turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam peninjauan kali ini adalah Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan Bupati Tuban Aditya Halindra Faridski. Menurut Presiden, harga sejumlah bahan kebutuhan pokok yang ada di Pasar Sambo Gede cukup terjangkau. Bahkan jika dibandingkan dengan daerah lain, harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di Pasar Sambo Gede disebut yang paling murah. Yang jelas saya melihat harga sangat bagus di sini. Kayak ayam tadi saya cek 28.000, bawang merah 30.000, kemudian cabai 29.000. Dibandingkan kabupaten dan provinsi yang lain, saya lihat di sini paling murah. Mungkin produksinya memang melimpah di Tuban. Ditanyakan ke Pak Bupati, kenapa bisa murah? Saya kira karena produksinya melimpah. Tadi Bu Gub juga menyampaikan ayam juga pasokannya melimpah. Sehingga harga dibanding kota lain, kabupaten lain, jauh lebih murah. Bagus. Di lapangan kita lihat ya, beberapa harga justru turun. Ya. Jokowi menilai bahwa banyaknya hasil produksi komoditas di daerah Tuban menjadikan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok menjadi lebih murah. Selain itu, juga ketersediaan suatu komoditas juga turut mempengaruhi harga komoditas di daerah tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Presiden dan Ibu Iriana juga membagikan sejumlah bantuan sosial dan sembako kepada masyarakat penerima manfaat dan para pedagang yang ada di Pasar Sambo Gede, Kabupaten Tuban. Selanjutnya pemirsa, Sri Mulyani Menteri Keuangan melaporkan sebanyak 1,8 juta ASN pusat, pejabat negara, prajurit TNI dan anggota Polri, ASN daerah sebanyak 3,7 juta orang dan pensiunan sekitar 2,9 juta orang. Menjelang Lebaran tahun 2023, Kementerian Keuangan melaporkan pembagian THR dan gaji ke-13. Dalam laporannya, Sri Mulyani mengatakan sebanyak 1,8 juta ASN pusat, pejabat negara, prajurit TNI dan anggota Polri, ASN daerah sebanyak 3,7 juta orang, dan pensiunan sekitar 2,9 juta orang akan dibayarkan melalui dana APBN. Kami akan sampaikan THR tahun 2023 ini diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan yang terdiri dari 1. ASN pusat, prajurit, TNI, Polri, dan pejabat negara sekitar 1,8 juta orang. Kedua, ASN daerah yaitu 3,7 juta orang, termasuk di dalamnya guru ASN daerah yang menerima tunjangan profesi guru sebanyak 1,1 juta guru, dan guru ASN daerah yang menerima tamsil
yaitu 527,4 ribu orang. Yang ketiga, penerima THR tahun ini adalah para pensiunan dan penerima pensiun yang berjumlah 2,9 juta pensiunan. Alokasi anggaran untuk tunjangan hari raya ada di dalam APBN tahun anggaran 2023, yaitu 1. Di dalam anggaran kementerian dan lembaga telah dialokasikan 11,7 triliun untuk pembayaran THR ini bagi ASN pusat, prajurit TNI, Polri, dan pejabat negara. Yang kedua, alokasi melalui dana alokasi umum, yaitu sekitar 17,4 triliun rupiah bagi ASN daerah, yaitu PNS daerah dan P3K, dan dapat untuk pemerintah daerah dapat menambahkan dari masing-masing APBD tahun 2023 sesuai kemampuan APBD masing-masing pemerintah daerah. Ketiga, sumber dari pembayaran THR adalah pos dari Bendahara Umum Negara sebesar 9,8 triliun untuk para pensiunan dan penerima pensiunan untuk menerima THR. Untuk pencairan THR ini akan dimulai pada H-10 dari Hari Raya Idul Fitri. Ini kira-kira tanggal 4 April sudah mulai dicairkan. Kementerian dan lembaga dapat segera mengajukan surat perintah membayar ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN mulai H-10 dan menyesuaikan dari penetapan cuti yang telah diumumkan oleh pemerintah mengenai cuti bersama dari hari raya. THR dapat dicairkan oleh KPPN sesuai mekanisme yang berlaku. Kementerian Dalam Negeri Sri Mulyani berharap bahwa dengan pemberian THR dan gaji ke-13 ini dapat meningkatkan nilai jual masyarakat terhadap konsumsi barang atau jasa yang ada di Indonesia. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, mengutip hargapangan.id, per Senin mayoritas harga pangan kompak melandai 2 pekan menjelang Lebaran Idul Fitri. Hal ini menjadikan masyarakat cukup tenang untuk menghadapi Lebaran dengan harga pangan yang cenderung landai. Mengutip hargapangan.id, per Senin, telur ayam ras segar turun dari Rp30.000 per kilogram menjadi Rp29.700 per kilogram. Bawang putih ukuran sedang turun dari Rp34.100 per kilogram menjadi Rp33.850 per kilogram. Cabai merah keriting turun dari Rp40.750 per kilogram menjadi Rp39.300 per kilogram. Dan cabai rawit hijau dari Rp41.200 per kilogram menjadi Rp40.300 per kilogram. Kemudian cabai rawit merah turun dari Rp51.850 per kilogram menjadi Rp46.100 per kilogram. Dan minyak goreng kemasan bermerek 1 turun dari Rp21.750 per kilogram menjadi Rp21.700 per kilogram. Daging ayam ras segar turun dari Rp33.700 per kilogram menjadi Rp33.650 per kilogram. Serta beras kualitas Super 1 turun dari Rp14.800 per kilogram menjadi Rp14.750 per kilogram.
Beras kualitas Super 2 turun dari Rp14.250 per kilogram menjadi Rp14.200 per kilogram. Dan beras kualitas medium 1 turun dari Rp13.450 per kilogram menjadi Rp13.400 per kilogram. Sementara itu bawang merah ukuran sedang naik dari Rp36.450 per kilogram menjadi Rp36.500 per kilogram. Cabai merah besar naik dari Rp42.600 per kilogram menjadi Rp42.650 per kilogram. Minyak goreng kemasan bermerek 2 dari Rp20.100 per kilogram menjadi Rp20.200 per kilogram. Daging sapi kualitas 1 naik dari Rp138.400 per kilogram menjadi Rp138.750 per kilogram. Daging sapi kualitas 2 naik dari Rp129.050 per kilogram menjadi Rp129.150 per kilogram. Kualitas beras bawah 1 naik dari Rp12.200 per kilogram menjadi Rp12.250 per kilogram. Dan beras kualitas bawah 2 naik dari Rp11.850 per kilogram menjadi Rp11.950 per kilogram. Adapun beberapa komoditas terpantau stabil, seperti minyak goreng curah stabil di harga Rp15.650 per kilogram. Gula pasir lokal stabil di angka Rp14.500 per kilogram. Gula pasir premium stabil di harga Rp15.900 per kilogram. Dan beras kualitas medium 2 stabil di Rp13.200 per kilogram. Kembali hadir bersama Economic Update pemirsa, mengawali kunjungan kerja di Jawa Timur, Presiden RI Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Jokowi melakukan tanam padi bersama para petani di kawasan Daulat Pangan Serikat Petani Indonesia di Desa Senori, Kecamatan Merakura, Kabupaten Tuban. Presiden RI Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Jokowi melakukan tanam padi bersama para petani di kawasan Daulat Pangan Serikat Petani Indonesia di daerah Senori, Kecamatan Merakura, Kabupaten Tuban. Presiden mengapresiasi para petani yang telah menggunakan pupuk organik untuk menggarap lahan. Presiden mengapresiasi para petani yang telah menggunakan pupuk organik untuk menggarap lahan seluas 1.000 hektar di kawasan tersebut. Ya, hari ini kita mulai menanam seperti di daerah-daerah yang lain. Setelah panen tidak diberi jeda karena masih ada air banyak, segera ditanam. Dan yang saya senang di sini memakai pupuk organik yang dilakukan oleh Serikat Petani Indonesia. Sudah 3 tahun di sini. 3 tahun. Berapa hektar total? 1.000 hektar. Kurang lebih 1.000 hektar. Semuanya organik dan biaya untuk pupuknya yang biasanya per hektar bisa sampai 5 sampai 6 juta per hektar, di sini hanya antara 100 sampai 500 ribu per hektar. Ini yang saya kira kalau bisa dikembangkan di daerah yang lain seperti yang dilakukan oleh Serikat Petani Indonesia, ini akan banyak mengurangi kos yang harus dikeluarkan petani dan tidak ketergantungan kepada pupuk-pupuk kimia. Tergantung pada industri pupuk kimia, tergantung pada import bahan baku dari pupuk-pupuk kimia yang sekarang ini terjadi. Sehingga jangan sampai ada keluhan, wah Pak pupuknya sulit. Ya memang sulit, semua negara urusan pupuk memang sulit, tetapi ada pilihan-pilihan dan ini sudah dimulai oleh Serikat Petani Indonesia. Saya kira bagus sekali. Dan hasilnya juga
Di awal memang agak turun dikit, tapi setelah itu meningkat malahan. Ini yang bagus. Yang kedua juga memperbaiki lingkungan. Ekosistem yang ada di sini menjadi tumbuh kembali. Cacing-cacing mulai banyak, belut mulai banyak, katak mulai banyak. Ini akan mulai lagi. Ekologinya akan terperbaiki kembali. Dorongan untuk Kementan, Pak, terkait pupuk organik seperti apa nanti? Ya ini tadi saya sudah merintahkan ke Mentan untuk dikembangkan di provinsi lain, bukan hanya di Jawa Timur, tapi di provinsi lain, di kabupaten yang lain. Tetapi problemnya memang petani harus memiliki paling tidak satu keluarga itu 2 ekor sapi. Nah di sini sudah, di daerah yang lain ini nanti tugasnya Kementan untuk mencukupi itu, sehingga bisa dipakai untuk membuat pupuk organik, ya. Dan yang saya senang juga harga gabah di petani dibanding tahun yang lalu jauh lebih baik pada hari ini, sehingga petani mestinya senang. Pak Hendri, betul? Ya, Pak. Sekarang berapa? Sini 57, Pak. 58. Harga gabah petani 5.700, tinggi sekali. Tahun yang lalu kurang lebih 4.000, 4.200, ya. Presiden menyampaikan penggunaan pupuk organik dapat mengurangi biaya produksi bagi para petani, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia. Selain itu, Presiden juga menyebutkan bahwa penggunaan pupuk organik sangat baik untuk memperbaiki ekosistem di kawasan lahan. Orang nomor 1 di Indonesia ini pun memerintahkan kepada Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, untuk mengembangkan penggunaan pupuk organik di daerah lain, termasuk penyediaan sapi yang dapat digunakan untuk membuat pupuk organik. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, PT Kereta Api Indonesia atau KAI telah menjual tiket untuk keberangkatan di masa angkutan Idul Fitri 2023 sebanyak lebih dari 1 juta tiket. Data tersebut dihimpun hingga Sabtu lalu. Data tiket kereta jarak jauh yang telah terjual sebanyak 1.597.028 tiket. Jumlah ini akan terus bertambah dikarenakan karena penjualannya masih terus berlangsung hingga jelang Lebaran mendatang. Humas KAI mengatakan penumpang dari arah barat atau Jakarta-Bandung menuju timur Jawa Tengah atau Jawa Timur mendominasi di masa angkutan Lebaran 2023 atau periode sebelum Lebaran. Sementara untuk periode setelah Lebaran, perjalanan didominasi penumpang dari arah timur, yakni Jawa Tengah atau Jawa Timur menuju arah barat, Jakarta-Bandung. Adapun beberapa kereta yang telah masuk 10 besar dalam okupansi yang telah dipesan diantaranya, kereta tersebut adalah kereta api Bengawan dari Pasar Senen menuju ke Purwosari sebanyak 100%. Kereta api Bukit Serelo dari Kertapati menuju Lubuk Linggau sebanyak 100%. Kereta api Tawang Alun Malang Kota Lama menuju Ketapang sebanyak 89,62%. Dan kereta api Pasundan dari Kiara Condong ke Surabaya Kubang sebesar 88,04%. Sisi lain, KAI juga memberikan program diskon mudik 2023 dengan memberikan potongan harga tiket kereta hingga 20% untuk keberangkatan periode 14 sampai 17 April. Sebanyak 31.300 tiket telah disediakan untuk program tersebut, bakal kereta api jarak jauh eksekutif, bisnis, dan juga ekonomi. Masyarakat yang berminat dapat membeli tiket diskon ini pada 9 hingga 13 April 2023, di mana masing-masing hari tersebut dibuka sebanyak 6.260 tiket diskon. Untuk pembeliannya dapat dilakukan di aplikasi KAI Akses, web kai.id, dan seluruh kanal penjualan tiket yang bekerja sama resmi dengan KAI. Sejumlah perjalanan kereta api yang mendapatkan diskon mudik 2023 yakni kereta api Argo Bromo Anggrek, kereta api Argo Lawu, kereta api Pasundan, kereta api Bogowonto, dan kereta api lainnya. Terima kasih pemirsa, Anda sudah menyaksikan Economic Update pekan ini. Terus update berita ekonomi terkini hanya di UB TV. Saya Belinda Amanda pamit, sampai jumpa.